Bunda Saleha, juga ada anak-anak yang ikut ngaji. Sejak kecil diajak bundanya mengaji, nanti besarnya jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang nggak sanggup kita menghitungnya ya Bu ya. Nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang nggak bisa kita beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Karena banyak orang diberi nikmat sehat, nikmat waktu, tapi banyak orang yang bermaksiat. Kalau maling, kalau begal tuh sehat-sehat Ibu ya, sehat. Tapi karena nggak punya iman, atau pura-pura beriman. Ya, jadi orang yang pura-pura beriman itu lisannya saja mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Yang diikuti mungkin hobinya. Ada orang hobi nonton bola sampai pagi, tapi sholat tahajud susah. Ada. Bahkan ada yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Yang diikuti itu perasaannya, kemauannya aja, maunya aja. Padahal ibadah itu mengikuti apa yang Allah mau. Jadi ada orang yang menjadikan kemauannya, hawa nafsunya itu Tuhannya. Ara'aita man iftahaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Yang dipilih ibadah-ibadah yang dia suka, bahkan ibadahnya mungkin nggak pakai ilmu. Sholatnya ia hanya mengerjakan sholat, tapi tidak menegakkan sholat. Karena itu ada orang sholat tempatnya di neraka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yang dia lalai akan sholatnya, dia tidak belajar tentang sholatnya, dia nggak tahu dia ngomong apa, dia nggak sadar berhadapan dengan siapa, dan hatinya ragu. Ara'aita man iftahaza ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Dia dalam sholatnya mengucapkan, membaca soal Fatihah, tapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Sembah ilah itu bukannya disembah tapi dicinta. Dan hidupnya rela diatur. Kita ini hidupnya diatur nggak Bu? Pakai baju diatur, makan diatur, masuk kamar mandi aja diatur, minum diatur, tidur diatur, tidur cepat, tidur supaya cepat bangun. Jadi perintah pertama itu belajar, bacalah. Iqra itu bukan hanya bacalah, tapi lewat membaca dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu bahwa semua perintah Allah adalah segala sesuatu yang menyelamatkan dan menguntungkan kita. Itu perintah Allah. Dan segala sesuatu yang membahayakan, merugikan, itu larangan-larangan Allah. Makanya dilarang. Jadi harus kenal, harus ngerti apa yang dia ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu wa la taqrabus salata wa antum sukharu hatta ta'lamun ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan deketin sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kamu tuh ngerti ngomong apa sama Allah. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini untuk pelarangan khamr, diharamkan minum-minuman keras,
Tapi ulama-ulama yang sahih menjelaskan orang yang sholat tapi dia nggak mau belajar, dia ngomong apa, dia nggak mau mengerti, dia minta apa, dia tidak yakin berhadapan dengan siapa, maka dia seperti orang mabuk. Wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya Engkau tempat satu-satunya kami minta pertolongan. Tapi kalau punya masalah, perginya ke orang nggak pinter dan ke orang nggak normal, karena nggak yakin. Lisannya aja mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi pada kehidupannya masalahnya yang besar. Masalah dia yang besar, bukan Allah yang maha besar. Karena hidup kita pasti punya masalah. Nggak ada satu orang di dunia ini nggak ada masalah. Dan masalah ujian yang paling besar itu ujian para nabi, para rasul, kemudian para ulama. Jadi harus belajar, punya ilmu, supaya ibadahnya menjadi amal yang soleh, bukan amal salah. Ada orang ahli tahajud, tiap malam tahajud, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Padahal dia ahli tahajud. Sayang kan? Bukannya sia-sia, tapi habis pahalanya. Nanti banyak orang bangkrut, bertemu sama Allah dengan pahala tahajud, pahala puasa, pahala umroh, pahala haji. Tapi Allah ambil pahalanya, Allah berikan kepada orang yang dia fitnah, yang dia zolimi, yang dia gibahi. Karena kalau gosip itu mungkin setengahnya fitnah, kalau gibah itu ngomong yang benar. Ya itu orang kok hitam banget ya, itu fitnah. Itu bukan fitnah, itu pada kenyataannya benar. Tapi itu bukan urusan kita, itu ciptaan Allah. Biasanya tuh kalau ketemu teman SD, teman SMA, reuni itu, sekarang dia gendut loh. Itu ghibah. Dan dosanya sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Kalau kita nggak punya ilmunya ya kita ngomong terus yang bukan urusan kita dan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya ghibah, gosip itu manfaatnya apa? Buat kita tambah mulia. Dan kita nggak takut dibilang so alim, nggak takut dibilang so suci. Ah, so suci banget ngomong-ngomong. Enggak, daripada so najis, daripada so kafir. Karena semuanya ada konsekuensi, ada resiko yang harus kita tanggung. Karena nanti ada di yaumil akhir, hari hisab. Dan sungguh beruntung orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Itu orang-orang yang berilmu, orang yang tahu apa yang Allah mau. Kita jam 3 pagi enakan tidur atau bangun? Enakan apa, Bu? Bangun karena punya ilmu. Kalau ibu nggak punya ilmunya ngapain bangun jam 3? Karena nggak dosa juga. Kan nggak tahajud kan nggak dosa. Tapi karena kita tahu Allah mengangkat derajat mahkoman mahmuda setiap hamba yang bangun sepertiga malam. Di Indonesia ini kita nggak punya sofa, nggak punya marwah, nggak punya multazam, nggak punya rodo, nggak ada tempat-tempat yang ijabah, nggak bisa datang ke multazam kita doa, nggak bisa. Tapi di Indonesia ini kita punya waktu-waktu yang ijabah. Salah satunya sepertiga malam. Sepertiga malam itu malam-malam yang spesial. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, cuman tahajud aja, nggak tahu apa yang Allah mau, maka dia bisa menyakiti hati tetangganya. Jadi habis pahalanya Allah berikan kepada orang yang dia gibahi, orang yang dia zolimi. Karena semua akan dimintai pertanggunggan jawab. Pendengaran kita, saya nggak pernah gibah, Bu, cuma dengar doang. Sama. Saya nggak pernah gibah, cuma dengar, sama seperti dia bergibah. Saya nggak minum khamar, cuma ada orang nanya di mana. Saya mau beli bir, kasih tunjuk tuh, cuma bilang tuh, itu sama dosanya. Sama dosanya. Sama juga kalau kita berbuat kebaikan, ngajak kebaikan, ngajak ngaji, ngaji yuk ngaji. Kita dapat pahala dan dapat pahala mengajak. Karena kewajiban kita watawasabil haq, watawasabil sabr, watawasabil marhamah. Kita punya kewajiban untuk mengajak kepada kebenaran. Jangan takut dibilang soleha.
Dan jangan soleha sendirian, mesti ngajak. Karena nanti ketika di azab suatu negeri itu bukan karena tidak ada orang yang beribadah. Ada suatu negeri itu semua masyarakatnya itu maksiat. Hanya ada satu orang yang beribadah tiap malam beristighfar. Ketika Allah perintahkan untuk mengazab negeri itu, malaikat bilang, wahai Allah, ada hambamu di situ, Allah yang maha tahu, yang selalu bermunajat, selalu beristighfar. Apa kata Allah? Dia dulu nomor 1 diazab. Kenapa? Karena dia nggak peduli sama tetangganya, dia nggak peduli sama saudaranya. Dia pikir hanya dirinya aja, yang penting saya selamat, yang penting saya banyak amalnya, yang penting saya nggak gibah. Dia nggak pernah ngajak orang untuk jangan gibah gitu. Dengan alasan saya manusia yang banyak dosanya, sedikit amalnya. Kalau kita nunggu kita nggak ada dosanya, banyak amalnya, kapan kita ngajak orang? Kapan kita watawasau bil haq? Kapan kita watawasau bil sabr? Apalagi sekarang. Sekarang ini masalah semakin rumit, harga semakin naik. Ya semesteran, SPP setiap tahun pasti naik. Kalau kita nggak punya ilmu tentang Allah, kalau kita nggak punya marifat, maka stres hidup kita. Kita nggak kenal Ar-Razzaq, nggak kenal Ar-Rahman, nggak kenal Al-Muhsin yang maha baik. Kita bergantung kepada makhluk. Kalau makhluk, suami, anak, saudara, teman, nggak bisa selalu baik. Sama seperti kita nggak selalu baik. Kita ini manusia yang Allah berikan kesempatan. Kita nggak bisa jadi manusia biasa. Kita kan manusia biasa, enggak. Kalau kita jadi manusia biasa, kita nggak memenuhi syarat masuk ke surganya Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang boleh masuk ke gerbang surganya Allah. Hanya orang-orang bertakwa. Kalau manusia biasa nggak bisa. Makanya selalu dipanggil selalu orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah nggak pernah panggil ya ayyuhannas. Karena Allah yang menciptakan kita, berikan kita kebebasan untuk memilih. Kalau malaikat tuh diciptakan untuk taat, nggak ada pilihan. Tapi kalau jin dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih, mau iman silakan iman. Hendaklah kalian beriman. Kalau engkau ingin kafir, biarlah engkau kafir. Karena Allah tidak bertambah mulia dengan ibadah kita, nggak berkurang kemuliaan dengan kemaksiatan kita. Justru kita yang butuh akan pertolongan Allah. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi mau masuk surga, silahkan. Hendaknya kalian masuk surga. Tapi kalau kalian memilih neraka, biarlah engkau pilih neraka. Siapa tuh orang yang memilih neraka? Yang hidupnya nggak mau diatur sama Allah. Dia ikutin hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya bilang mau, dia ikutin. Suruh sholat mau, suruh belajar, males ya. Padahal sholat, sebelum Allah perintahkan kita sholat, Allah suruh kita belajar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa akimi sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi sebelum sholat Allah bilang utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Suratnya surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Baca dulu peraturan-peraturan hidup. Hidup kita ini diatur, tidur diatur. Lagi enak-enak tidur, suruh bangun. Lagi enak-enak makan, suruh berhenti. Dan gak semuanya wajib. Allah jamu kita dengan ibadah-ibadah sunnah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Jadi nanti di yaumil akhir kan yang pertama di azab itu, yang pertama dihisab itu kan sholat. Kalau sholat kita baik, maka hisabnya baik. Nah kalau ternyata sholat kita kurang, maka Allah yang maha tahu bilang sama malaikat, coba lihat, ada nggak sholat rawatibnya? Karena Rasulullah SAW sudah dijamin surga oleh Allah.
sudah dijaga maksum dari kesalahan, tapi nggak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sholat sunnah, namanya sholat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat jangan pernah ditinggalin kecuali dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, witir dan qobliyah subuh itu nggak ditinggal sama Rasulullah SAW. Siapa yang mengerjakan sholat fajar 2 rakaat, bukan sholat wajib, sholat fajar, Allah kasih dia emas sebanyak gunung Uhud. Bayangkan ya. Udah pernah lihat gunung Uhud belum? Yang belum mau lihat nggak? Yun, insya Allah saya tanggal 20 Ramadan mau akan berangkat umroh sampai Lebaran di sana. Ikut yuk. Ibu, jangan cuman pengen, udah minta belum? Udah minta sama siapa? Kalau minta sama suami nanti stres, suaminya itu mahal soalnya. Sama seperti hajian itu, karena menanti menjemput Lailatul Qadar, salah satu hari yang terbaik dalam kehidupan manusia. Lebih dari 83 tahun kalau kita beriktikaf pada malam itu. Makanya saya bermunajat itu dari tahun lalu. Saya tuh di Jakarta punya ibu-ibu yang biasa iktikaf, ada 6 atau 7 orang, selalu sama mereka di masjid yang sama. Kita bawa makanan, nanti ibunda bawa nasi mandi, saya bawa martabak, nanti yang bawa kopi, nanti yang bawain sama ya. Nah, setelah malam terakhir iktikaf itu kita kan biasa foto-foto ya, ibu-ibu kan suka foto-foto ya. Terus kita apa bilang, tahun depan insya Allah kita iktikaf di haram. Minta sama Allah aja. Ya udah amin, terus daftar. Kalau nggak daftar nggak berangkat. Nanti berangkat sama saya ya. Pakai turnya Jannah Firdaus tapi dari Bogor. Apa-apa ya promosi sedikit. Siapa tahu ada yang berangkat. Lah orang jual teh manis aja nggak tahu mau berangkat umroh. Sekarang berbondong-bondong orang pengen berangkatin umroh ibu. Ibu kan nggak harus jual teh manis kan. Artinya apa? Usaha aja bu. Usahanya nggak usah muluk-muluk jual teh manis, ridho sama takdirnya Allah, ridho. Iya itu masalah ridho. Masalah mungkin dia saat itu nggak ridho, mungkin hatinya hancur, air mata bercucur, tapi dia ridho. Mulutnya cuma mengatakan apa yang membuat Allah ridho. Alhamdulillah ala kulli hal. Nggak jadi hina. Jangan merasa gengsi, masa saya jual teh manis. Saya kan dulu kan lulusan S1, masa jual es manis, masa kan S3. Coba lihat, dia tuh bu, saya lihat bu dikasih duit 100 juta, 300 juta, dia bingung. Selama hidupnya belum pernah dia lihat duit ratusan juta bu. Ibu udah pernah lihat? Ya udah usaha ya bu, usaha terus ridho. Terus hakul yakin, kalau ibu nggak yakin gimana Allah mau kasih? Saya tuh pernah diundang Allah haji bu, bukannya umrah lagi hajian. Masya Allah. Waktu saya bayar sendiri itu cuma mampu bayar yang satu kamar berempat itu. Ketika jadi petugasnya Allah, sekamar berdua, begitu buka jendela kita bisa lihat Ka'bah dari kamar saya. Tapi yakin, karena waktu saya mau berangkat, saya kan makan mie ayam. Terus tukang mie ayam bilang, Bunda berangkat haji lagi ya? Iya Pak, Masya Allah mabrur ya Bunda. Terus saya tanya, Bapak kapan? Ya makan aja susah. Makan aja susah. Gimana mau berangkat? Gimana mau berangkat? Saya tahun lalu mau berangkat iktikaf di haram, nggak tahu uangnya juga belum ada. Uang juga belum ada, tapi saya merengek-rengek, ya Rob, undang dong ya Rob, mudah bagimu. Ya Rob, dengan segala keyakinan saya bu, dengan segala keyakinan saya, pokoknya berangkat ya Rob. Gimana nggak tahu? Karena yang berangkat umroh, berangkat haji bukan yang mampu. Yang mampu banyak yang nggak berangkat, sehat, banyak uangnya, tapi katanya sibuk.
Karena yang berangkat yang Allah mampukan. Yakin nggak? Kalau kita yakin, bismillah. Saya sih deg-degan juga sih, berangkat nggak ya? Pokoknya la haula wala quwata, daftar usaha aja. Usahanya tuh kayak burung, Bu. Burung itu tiap pagi pergi, perutnya lapar, perutnya kosong. Pulang pasti bawa makanan, perutnya kenyang. Dan burung nggak punya kulkas, Bu. Tiap pagi dia terbang, usaha, dan dia hakul yakin dengan Robnya. Makanya Allah kasih. Makanya harus kenal. Tak kenal maka tak aruf. Siapa Rahman? Kalau kita sholat ibu Allahu Akbar. Siapa yang maha besar itu siapa? Masalah kita atau Allah? Kalau kita mengenal Allah yang maha besar, masalah kita bukan nggak ada masalah, banyak, karena allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk diuji. Kalau sekarang ada air mata, oh iya masih di dunia, kan nggak lama. Yang bahaya itu nanti nangisnya di yaumil akhir, itu bahaya. Kalau sekarang nangis di sini, Bu, nggak apa-apa. Sedih, sesak, nggak apa-apa. Karena yang menguji kita Ar-Rahman, yang menguji kita Al-Muhsin, yang maha baik, bukan yang baik. Kita punya tetangga baik aja kan senang ya, Bu ya, dijagain anak kita, dijagain, dikirimin makanan melulu, aduh baik banget tetangga kita. Itu tetangga baik. Tapi ini yang menguji kita yang maha baik. Dan memang ujiannya untuk meningkatkan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita nggak bangun tahajud tuh, kemarin saya dosa apa ya? Langsung muhasabah itu. Bukan gara-gara laki gue nih. Ini gara-gara anak-anak nih pada cewek jadi capek saya nggak bangun tahajud. Nggak pernah begitu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lakunana minal khasirin. Jadi kalau ada yang salah sama diri kita, langsung kita lihat kezoliman apa yang kita buat. Bukan suami kita, bukan anak kita. Dan sudah belum kita hakul yakin, karena Ibu tahu nggak, penyakit hati yang paling berbahaya apa, Bu? Penyakit hati. Iri, dengki, apa nak? Penyakit hati yang paling bahaya, tahu nggak? Apa, Bu? Ragu sama Allah, ragu sama Al-Adil, makanya hasad, makanya iri. Karena Allah ahkamul hakimin, yang memberikan keputusan yang maha adil, jadi kita nggak boleh komplain. Kok dia dapat, saya nggak? Kenapa? Karena kalau kita dapat, belum tentu baik buat kita. Yang kita pikir baik, belum tentu baik. Yang kita pikir buruk, belum tentu buruk. Kalau ada preman sakit seminggu, itu baik atau buruk? Kira-kira? Ya baik, jadi dia seminggu nggak malakin orang, Bu. Nggak maksiat seminggu dia. Coba kalau sehat, dia gangguin orang. Jadi sehat, sakitnya itu baik buat dia. Kalau kita mau mengenal Ar-Rahman, mau mengenal Allah yang maha baik, Al-Muhsin, kita pasti diuji. Dan kabar gembiranya, ujiannya gak mungkin melebihi kemampuan kita. Aku bisa nggak ya? Iso. Bisa nggak? Iso. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa. Allah tuh nggak pernah kasih kita ujian di luar kemampuan kita. Kenapa kita uji seperti ini? Karena kita bisa. Kalau sedih, rapopo. Bilang sama Allah, ya Rob, aku sedih. Ya Rob, hamba sedih. Semoga sedihnya ini menjadi penghapus dosa. Kita, Bu, pakai kerudung, pentul kita tuh nusuk kepala kita. Kalau kita redo, itu jadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Allah tuh maha baik, Bu. Kita tuh banyak banget dosanya. Kita tuh pendosa. Kullu bani Adam khoto. Anak cucu Adam itu tempatnya
salah, hilaf, banyak dosanya. Tapi wa khairu khata at-tawabin, yang terbaik dari yang suka bikin salah tuh Bu, yang segera bertaubat. Yang sungguh-sungguh bertaubat, dan dengan ibadah-ibadah Allah hapus semua salah dan dosa-dosa dia. Jadi dia redo dengan segala ujian-ujian yang tidak menyenangkan hatinya, dia sabar. Dan kalau diuji dengan kelapangan, kesehatan, kesempatan, dia syukur. Nggak pakai tapi, syukur. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan istidrat. Istidrat tuh dikasih kelapangan, dikasih nikmat, tapi buat dia tambah jauh sama Allah, tambah nggak deket, tambah males. Nah itu istidrat. Tapi kalau kita jaga ibadah kita, minta pertolongan Allah agar kita bisa istiqomah, itu semua nikmat dan berbekal. Karena nanti perjalanan kita panjang Bu. Kita ini nih mati dulu atau hidup dulu Bu? Mati dulu atau hidup dulu? Aduh, nggak kompak nih. Kita ini mati dulu atau hidup dulu anak-anak? Mati dulu atau hidup dulu? Dulu, waktu di alam ruh, kita tuh semua ruh-ruh manusia bersahadat. Alastu birabbikum? Bala syahidna. Jadi seluruh ruh manusia itu bersaksi. Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Dan semua ruh menjawab, iya benar Allah, kami bersaksi. Siapa yang bersaksi? Ruh. Jadi kalau hidup tuh apa? Bersatunya ruh dengan jasad. Dulu yang bersaksi siapa? Udah bercampur, udah bersatu dengan jasad belum? Belum. Berarti kita mati apa hidup dulu? Berapa kali kita mati? Kan dulu udah pernah mati. Nanti mati nggak? Jadi berapa kali mati? Hidup? Enak banget sekali. Nggak ada azabnya gitu. Nggak dihisap. Enak banget, penjahat, koruptor, penjajah, zionis, jahat banget. Nggak ada azab sama Allah. Jadi berapa kali mati kita? Hidup? Perjalanannya panjang. Nah, dulu kan di alam ruh, terus kan Allah tiupkan ruh kita di alam rahim. Sekarang di alam dunia. Nanti sebentar lagi kita sakaratul maut, pindah ke alam yang lain namanya barzah. Kata Allah dalam lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, barzah itu bisa sempit, tempat yang mencekam bagi orang-orang yang nggak punya ilmu dan gelap. Maka terangi dengan surat Al-Muluk dan jadikan sedekah kita itu penjaga yang menjaga dari cengkeraman binatang-binatang melata. Itu dengan sedekah. Makanya kalau banyak malaikat maut datang kepada manusia, pasti banyak yang minta tunda. Tunggu, jangan sekarang cabut nyawa saya, tunggu. Saya minta waktu sebentar. Mau ngapain? Mau sedekah, bukan mau umroh, bukan mau haji, mau sedekah. Karena sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah itu bisa penolak bala. Saya dulu pernah, anak saya tuh mau ke Maroko, kok saya rasa deg-degan ya. Terus saya sedekah atas nama anak saya. Saya bilang, ya Rob, jagain dia ya Rob. Saya nggak ada di sebelahnya. Kalau ada yang jahat, gagalin ya Rob. Kalau dia lupa, ingetin ya Rob. Itu temannya, dia pergi berdoa. Kehilangan tas, kehilangan paspor, kehilangan uang. Itu sedekah itu penjaga. Ada dua pemuda mau pulang kampung naik bis malam. Sebelum naik bis dia sedekah. Di dekat bisnya itu ada tukang minta-minta di sedekah. Itu masuk jurang yang hidup cuma 2 orang itu. Itu sedekah itu luar biasa. Kenapa? Karena sedekah itu nggak wajib. Kalau wajib zakat itu bukan milik kita. Kita zolim kalau nggak dikeluarin karena itu bukan milik kita. Tapi kalau sedekah itu milik kita, Ibu. Milik kita yang kita bawa pulang. Jadi uang bisa dibawa mati nggak? Bisa. Titipin.
Kalau para ulama-ulama tabiin itu kalau ada orang minta uang, minta tolong, dia seneng. Dia bilang apa? Dia bawa harta saya tanpa upah. Jadi hartanya dibawa. Dan Allah ganjarnya nggak jumlah yang sama. Kalau kita bersedekah 10 rupiah, Allah ganti kita berapa? 100 itu minimum 10 kali lipat. 700 kali lipat. Ibu mau berdagang sama siapa? Dikasih keuntungan 700 kali lipat, Ibu. Jadi sekarang semasa sempat, malaikat maut belum datang, maka kita berbekal sebanyak-banyaknya. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu, kalau kita ingin pulang nanti kembali ke surga, bukan ke tempat lainnya, harus menjadi pribadi bertakwa. Karena orang bertakwa itu nggak bisa bilang, Bu, saya bertakwa loh Bu, saya udah ngaji dari kecil, nggak bisa. Atau saya bertakwa loh Bu, saya sering puasa sunnah, nggak bisa. Yang bertakwa itu cirinya allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afinan 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu Bu, dia sering berinfak, bukan pada waktu lapang, bukan pada waktu punya, pada waktu sempit pun dia berinfak. Kenapa? Karena dia hakul yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan. Bahkan kata Asma binti Abu Bakar, sedekah jangan tunggu punya uang. Kemarin saya isi taklim di Semarang, Bu. Saya ngajak orang untuk mau jadi wali santri. Anak-anak penghafal Quran, orang miskin, dan anak-anak yatim. Tukang pijit, Bu. Nggak punya uangnya, tapi dia maju, saya mau berkomitmen. Saya tanya, emang ibu punya uang? Sekarang belum. Nanti kalau mijit, insya Allah saya punya uang, saya sedekah. Dia hakul yakin, uangnya belum ada. Kenapa? Karena sedekah itu nggak akan hilang. Justru bertambah dan berkah. Ibu kalau punya uang tiap bulan, pertama kali yang bayar apa? Bayar apa, Bu? Bayar hutang? Bayar SPP? Bayar listrik? Naik terus nggak? Nah, SPP kan tiap semester naik ya Bu? Listrik? Dia apa? Gas? Naik nggak? Supaya nggak stres gimana? Sedekah. Sedekah itu apa? Bertambah kebaikannya. Bertambah. Ada yang suka jemput saya ceramah tuh, dia pas berangkat mau ceramah, dia bilang dia mesti bayar semesteran anaknya di pondok. Pulangnya dia bilang apa Bun? Alhamdulillah semester ini anak saya nggak bayar semesteran. Kenapa Bun? Karena anak saya sudah hafal 2 juz. Itu rezeki, nggak berbentuk uang, tapi berbentuk kemudahan, kelapangan, ketenangan. Karena tenang nggak bisa dibeli di toko. Summa anzalnahu sakinatahu ala Rasulullah wa ala mu'minin. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Banyak orang punya segala tapi nggak tenang Ibu, nggak tenang hidupnya. Bisa beli kasur yang puluhan juta, tapi tidurnya pakai obat tidur. Kenapa? Nggak tenang hidupnya. Tenang tuh nggak bisa dibeli. Tenang itu rezeki. Suami itu rezeki, nggak pakai tapi suami saya males. Nah, dulu siapa yang milih? Emang dijodohin? Nggak tahu? Bukan Siti Nurbaya kan? Terus sekarang komplain suaminya malas. Ya udah ajak supaya rajin. Gimana caranya? Ya semangatin Pak, bantuin Pak, yuk kita bikin apa? Kayak bikin cireng, bikin es teh manis yuk Pak. Terinspirasi loh itu. Artinya dari hal-hal jualan yang kecil Bu, Ibu nggak harus jago bikin apa, bikin lumpia, bikin nggak usah harus jago-jago, bikin es teh. Itu kan pelajaran, itu bukan jadi gibah, jadi pelajaran. Sanurihim ayatihi fi afaki wa fi anfusikum. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami kata Allah di penjuru ufuk. Ufuk tuh sejauh mata kita memandang, itu semua ayat-ayat Allah Ibu. Yang harus kita baca. Jadi yang kita baca bukan hanya ayat-ayat qauliyah tapi ayat-ayat kauniyah.
Dan bahkan yang ada pada diri kita sendiri. Oh sekarang kok udah mulai nggak enak ya. Oh saya kok flu. Oh kaki saya kok begini. Itu ayat-ayat yang kita harus baca. Tangan saya tuh pegang apa kok cepet suka lepas. Oh artinya udah belajar mesti melepaskan dunia karena apa-apa udah kelepas. Pegang HP lepas, pegang sisir lepas. Dan kalau kita persiapkan dan berbekal, kita akan ketemu yang maha memaafkan. Afun Karim. Kita bukan bertemu dengan orang yang zolim, orang yang killer. Kita bertemu sama yang maha memaafkan. Makanya tuh Allahumma innaka afun karim bukan hanya pada waktu bulan Ramadan, setiap malam, setiap habis witir. Karena kita perlu maafnya Allah, kita butuh Allah. Jadi bikin yang Allah suka, jangan yang kita suka. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Saya ini nabung-nabung buat anak saya sekolah, nggak cukup ibu. Saya punya kenalan bu, Ibu Yoyo Yusroh Allahu Yarham. Anaknya 13 ibu. Dia anggota DPR, aktivis Palestina. Suaminya psikolog. Anaknya 13. Semuanya jadi tuh bu. Sarjana, Hafiz. Saya bilang sama suaminya, Pak Budi, saya nggak bisa ngebayang Pak, anak saya aja repot. Apa kata Pak Budi? Wah, saya jangan dibayangin, dijalankan saja. Jalankan. Kalau kita jadi orang tua asuh, saya tuh sama guru saya ditunjuk, kamu jadi orang tua asuh. Saya kaget juga, Ustaz, saya ini bukan ibu-ibu yang punya penghasilan tetap karena bukan kerja di kantor, tapi tetap berpenghasilan karena Allah. Jangankan kita, binatang yang melata Allah sudah siapkan rezekinya. Wa min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah sudah jamin. Masa kita ragu? Kalau yang jamin suami kita ragu kita. Nanti kalau dia PHK gimana? Kalau dia wafat gimana? Ragu. Tapi kalau kita yang jamin Allah, ya tenang bu. Burung aja nggak punya kulkas selalu nggak pernah kelaparan. Cicak tuh bu nggak bisa terbang. Cicak di dinding. Bisanya ngapain cicak bu? Merayap. Diam-diam lagi. Datang seekor nyamuk. Harus ada usaha. Usahanya apa? Nggak usah muluk-muluk, jual es teh juga boleh. Saya tuh bilang, Masya Allah, Allah tuh kalau mau kasih kita pelajaran, hal yang simple, bukan yang harus jadi dokter, bukan harus hafal 30 juz. Wah itu mah kita stres bu, juz 30 aja nggak beres-beres. Makanya saya beribadah dengan cerdas, cari anak-anak penghafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk dapat doa mereka. Karena anak penghafal Quran itu keluarganya Allah. Ahlul Quran itu keluarganya Allah. Bayangin kita bantuin keluarganya Allah. Kira-kira keluarganya yang punya keluarganya seneng gak sama kita? Seneng. Sayang sama kita karena kita sayang sama yang di bumi. Kalau kita cinta sama yang di bumi, Allah dan penduduk langit akan cinta sama kita. Kalau kita lupa jawaban dari ujian, Allah kasih tahu, gini loh jawabannya. Tapi sedekahnya bukannya di waktu lapang, tapi di waktu sempit. Juga orang yang suka menahan marah, la targob kata Nabi, la targob walakal jannah. Memarah boleh, tapi nggak usah tangan di pinggang, nggak usah ngomong kalau nggak bisa ngomong yang bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqut khairon aw liyasmut. Jangan mau kepancing bu, dipancing sama orang lain, sama suami, sama anak, diam aja, diam. Ditanya kenapa diam? Saya lagi marah mas. Coba deh bu, dipraktekin. Emang ya bu? Iya pasti. Ibu tahu nggak menahan al-habs? Kalau dibuka, dikeluarin semuanya plong, nanti remnya blong. Belajar menahan. Nah yang kasih kita ujian itu bukan manusia. Yang kasih ujian yang paling baik sama kita. Ngapain marah?
Dan kalau nggak marah, tempatnya di jannah. Fokus sama janjinya. Yang janji ini yang maha menepati janji. Bukan saudara kita, bukan suami kita, yang maha menepati janji. Jadi kita kan walaupun hati ada mesin giling, hancur hati kita, air mata kita bercucur, tapi ngomong cuman yang buat Allah ridho. Belajar. Sekali-sekali tergelincir marah, ya ropopo. Asal jangan keseringan. Terus benar-benar bertobat. Terus minta pertolongan Allah. Kita itu bisa istiqomah karena ditolong sama Allah. Bukan karena rajin ngaji. Jadi istri yang sabar, Bu. Jadi ibu yang madrasah. Itu karena ditolong sama Allah. Jadi ibu yang soleh setahun tuh gampang. Tapi istiqomah dalam kesalehan itu sulit. Makanya supaya ditolong sama Allah, tolong hamba-hamba Allah di muka bumi. Jangan takut miskin, jangan takut berkurang. Saya tuh ikutin Pak Budi, kalau saya hitung-hitung dari SD sampai S1 itu berapa biayanya anak asuh saya. Tapi nggak usah dipikirin. Kenapa? Dipikirin juga nggak ada uangnya. Malah pusing, di budget-budgeting, pokoknya bismillah. Ya, nanti gimana? Walau-walam. Pokoknya udah Allah aja. Anak saya tuh Bu, udah ke UI, udah ke ITB, udah ke Unpad, udah ke UGM, pulang-pulang nggak mau kuliah di situ. Maunya di mana? Di Jepang. Uangnya ada nggak? Enggak. Cuman 20% kali kira-kira uang kita. Maka Allah yang tambahin 80%-nya. Bukan anak ranking 1. Kuliah di Ritsumengkan 4 tahun 1 semester Allah kasih kesempatan kuliah di Amerika. Udah kayak miliarder Bu. Saya juga bingung. Masya Allah Kak, rezeki kamu nak. Sehingga apa? Sekarang ngingetinnya dakwanya lebih gampang. Kalau dia bilang, saya belum punya apa-apa. Emang dulu kamu punya apa? Kamu ke Amerika siapa yang bayarin sekolahnya? Itu real. Real itu Bu. Bukan yang nasihat. Itu yang terjadi pada diri kita. Asal hakul yakin. Kalau baik Allah kasih Bu. Ada Al-Ghani, Maha Kaya, nggak butuh sedekah kita. Kita yang butuh. Ketiga, memaafkan. Bukan melupakan. Melupakan itu sulit. Nggak apa-apa ingat. Kalau kita ingat, banyak-banyak istighfar. Jadi kan kesempatan istighfar banyak. Istighfar tuh Bu, lebih baik dunia beserta isinya. Lebih baik istighfar daripada dunia beserta isinya. Bayangin. Jadi kalau ingat, bilang sama Allah, ya Allah, semoga ini jadi penghapus dosa yang banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Ibu kalau dibilang sama suami, Bu, aku cinta sama ibu, senang nggak? Kalau sama anak, bun, aku sayang deh sama bunda, senang nggak? Ini yang bilang Allah Bu. Wallahu yuhibbul muhsin. Aku cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi saya tuh bahagia diajak oleh PPPA di Semarang ini Bu, untuk menjadi bagian. Kalau saya sendiri punya anak asuh berapa cuman bisanya karena banyak keterbatasan. Kalau ibu mungkin 10, mungkin 11 karena punya banyak keterbatasan. Tapi kalau kita berjamaah, kita bisa punya 1 juta anak penghafal Quran. Nggak usah dipikirin dari mana duitnya. Yang penting usaha dan hakul yakin kepada Al-Ghani. Dan kita bisa sekarang misalnya nggak punya uang, kita bisa punya kesempatan untuk mencicil. Jadi karena mereka menghafal Quran lebih dari setahun, kita bisa cicil setahun. Misalnya saya mau berkomitmen 5 juta rupiah. Ibu kalau 5 juta tuh rasanya mau stres deh, banyak itu. Tapi kalau kita cicil sebulan 500.000 kan jadi ringan. Itu pun kalau ada, ternyata belum ada, kita bisa skip. Tapi kita hakul yakin dan kita komitmen konsekuen karena Allah yang Maha tahu. Allah tahu kamu sungguh-sungguh mau jadi ibu asuh atau enggak. Karena enggak ada ikatan apa-apa. Enggak ada kewajiban apa-apa. Kewajiban kita cuma menyantuni. Karena kalau setahun itu lebih dari 5 juta satu anak penghafal Quran. Karena kita berikan mereka makan. Kita 5 juta makan bisa berapa orang? Berapa lama? Ini lebih dari setahun. Kita berikan mereka tempat tinggal. Karena nanti anak-anak asuh kita nggak tinggal di rumah kita, mereka tinggal di rumah-rumah tahfiz. Di sini ada, di Semarang ada, di Tegal ada,
ya di Banyumas ada. Nanti Bunda saya harap bisa maju ke depan untuk mendaftarkan diri. Nanti Bunda dapat nama-nama anak asuh yang Bunda ingin asuh. Ya boleh 1, boleh 2. Ya jadi 5 juta ini bukan sekarang dibayarnya. Bayarnya nanti kalau kita punya. Kalau kita punya kita cicil. Kalau ada yang punya boleh. Tapi kalau belum ada yang punya nggak apa-apa. Bisa minggu depan, bisa bulan depan. Ya kita cicil selama setahun. Mereka ibu setiap hari menghafal 4 lembar surat. Bayangin. Itu pahalanya buat orang tua asuhnya. Kalau kita kan baca Quran 4 lembar. Kalau anak-anak asuh kita bukan hanya baca tapi menghafal 4 lembar. Setiap malam mereka tuh tahajud ibu, mendoakan kita. Dan kalau hari ini banyak bunda yang nggak puasa, ini kan tanggal 14 Rabiul Akhir ya. Ini Ayyamul Bid. Kalau ada uzur, sakit, safar, anak-anak asuh kita selalu saum, puasa. Dan pahalanya buat kita. Ya mereka mendoakan. Makanya saya tuh bukan hanya punya buat anak asuh, tapi saya bikin kakak-kakak asuh karena anak-anak saya belum hafiz Quran. Ya, saya sampaikan kepada ibu karena saya nggak pernah mau hitung berapa itu jumlah yang harus kita keluarkan. Pokoknya keluarin aja. Pokoknya berupaya aja. Nanti hasil bukan milik kita. Hasilnya anak saya sekarang kerja di Swedia, kerja di Boeing Company karena suka pesawat. Yang nomor 2 selesai disemankan di Jepang. Yang nomor 3 selesai di teknik kimia di UI. Itu semua Allah semua ibu. Saya orang tua yang biasa-biasa aja. Gak bisa membiayai mereka sampai ke ujung-ujung dunia. Tapi saya dan suami mengupayakan biayai anak-anak yang gak mampu. Nanti Allah akan biayai anak-anak kita ketika kita tidak mampu. Itu real. Itu bukan hoax. Selama kita hakul yakin. Dan belum lagi nanti Allah balas kita dengan 700 kali lipat. Ya keberkahan. Masya Allah. Begitu banyak dampaknya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita dijemput malaikat maut, kita tidak termasuk orang-orang yang meminta menunda. Tunggu. Jangan sekarang cabutnya. Saya mau sedekah dulu. Enggak. Kenapa? Karena setiap subuh kita sedekah. Setiap subuh tuh Bu, ada malaikat 2 datang kepada kita setiap hari. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah dengan keberkahan. Yang satu mendoakan kemiskinan bagi orang yang bakhil. Itu ditunggu sampai asar. Itu setiap subuh. Ibu saya yang sudah uzur itu selalu nyelengin karena nggak bisa jalan. Jadi setiap pagi itu keluarin uang. Ya, jadi kita bisa jadikan ini sedekah subuh, bisa jadikan bulanan, bisa jadikan mingguan, terserah keyakinan kita masing-masing. Ya, gimana? Setuju nggak Bu? Setuju ya? Kita jadikan Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada yang mau jadi ibu asuh? Saya pengen tahu siapa yang berani menyantuni 5 juta setahun. Ada yang berani nggak? Dan bukan sekarang dibayarnya. Dan bukan hutang. Misalnya kita kan komitmen setahun, tiba-tiba bulan depan kita wafat, nggak jadi hutang. Kenapa? Karena bukan jual beli. Jadi ahli waris kita tidak terbebani, tapi pahala sudah tercatat. Ya, jadi 5 juta ini kita komitmen janji sama Allah. Nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada ikatan apa-apa. Bulan depan nggak bayar juga nggak apa-apa, kita nggak tahu. Kita hanya janji sama Allah untuk istiqomah. Jadi ikhlas itu harus dipaksakan nih. Sama kayak kita memaksakan diri bangun tahajud dulu awal-awalnya gitu. Kan kita paksain diri. Nanti kalau kita udah biasakan baru kita bisa. Gitu ya. Ada yang berkenan menjadi ibu asuh? Bunda berani? Maju ke depan ya Bu. Maju ke depan bukan buat ria, tapi buat ngajak. Kalau ada yang bilang takut dibilang ria, itu talbis iblis bikin kita was-was. Alazi waswisu fi sudur rinas. Sini Bunda, ini Bunda, saya pengen tanya dulu Bunda namanya siapa? Dwira. Sini atuh. Siapa Bu? Dwi Rahayu. Dwira. Dwi Rahayu. Punya uang nggak? Insya Allah ya. Belum ya, ya ore. Tapi ya aku yakin ya Bun ya. Ini kenang-kenangan buat Bunda dari PPPA, kita abadikan dulu. Kayak jazakillah khair. Nanti dicatat Bunda ya di sini. Jadi Bunda Dwi bisa, Bismillah kita juga bisa. Karena kita sama-sama Bunda.
Ya sama-sama hambanya Allah. Nah, silakan Ibu. Bunda siapa Bun? Yani. Bunda Yani. Bunda Yani nggak takut dibilang ria? Enggak. Nggak, Bismillah ya. Mau dibilang ria ya berapa-apa. Yang penting saya enggak. Baik, kisah khair. Nanti Kamel boleh masuk biar bisa mencatat. Nanti kenapa dicatat? Ibu nanti dapat nama-nama anak asuh ibu, ya. Ada di Semarang, ada di Tegal, ya. Ada mulai dari Medan sampai Makassar dan kita bercita-cita dari Sabang sampai Merauke. Bismillah ya Bu. Dengan kita berjamaah. Kisah khair Ibu. Kita abadikan dulu. Bunda siapa Bun? Bunda Hilya. Bunda Elia. Udah punya anak asuh berapa? Belum, hanya Ini yang pertama. ikut di pondok saja, cuman ya maksudnya saling ya punya guru. Ya baik, jazakallah khair. Jadi ini mudah-mudahan dengan berani maju ke depan, nanti di hari ke depan berani ngajak orang lagi untuk punya amal yang sama seperti Bunda gitu. Jazakallah khair Bunda. Makasih banyak. Boleh dicatat Bunda di sini? Di sana ada. Silakan. Mari Ibu. Ibu pakai kompak. Jazakallah khair Ibu. Ini untuk anak saya. Oh, untuk anak. oh atas nama anak. Maju dia IT di depan. Nggak mau maju. Ini buat adik-adik asuhnya ya. Buat adik-adik. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah untuk anak-anak nanti insya Allah anak-anak kita dimudahkan bisa mencintai Quran, mengamalkan dan menghafal Quran juga Bunda. Mudah bagi Allah untuk membuat anak-anak kita senang mencintai Quran. Saya kira khair. Ini Bunda silakan. Ini kita. Bisa kira di daftar. Ada lagi Ibu, silakan. Ya, silakan. Jadi 5 jutanya ini gak harus sekarang Bunda ya. Gak harus hari ini, gak harus besok. Ya, kapan Bunda ada ke lapangan. Ya, dan kalau kita hakul yakin bismillah. Ya, jazakallah. Ya, jazakallah khair. Dicatat Bunda. Nanti Bunda dapat nama-nama anak asuhnya. Ya. Boleh? Oke, Ibu. Jazakallah khairan Ibu dengan Bunda siapa? Iya. Jazakallah khair. Bunda jangan lupa izin suami ya. Minta ridho suami yang punya, yang nggak punya nggak usah minta ridho suami orang. Ya suami sendiri. Walaupun Bunda sedekah dengan uang sendiri, mungkin punya usaha sendiri, dagangan sendiri, tapi minta ridho dari suami kita, ya. Dan suami kita pasti beruntung punya ibu, punya istri soleh kayak Bunda semuanya. Ya, jadi sekali lagi ini bukan hutang, ini murni sedekah kita. Kita ajar, kita paksa diri kita untuk istiqomah dalam bersedekah. Dan ini sekali lagi bukan hutang, nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa. Karena Bunda maju ke depan, nanti Bunda dapat nama anak asuhnya Bunda. Ya Bunda nanti bisa ketemu, boleh. Kan Bunda pengen tahu toh, misalnya sebulan ini saya kirimin uang, mana anak asuhnya, ini loh anak asuhnya. Nanti Bunda dapat laporan berapa juz yang mereka sudah hafal. Persis kayak anak kita sendiri gitu, dapat raport gitu sekolahnya. Baik, ada lagi silakan Bunda. Baik, yang berkenan ada lagi mungkin yang berani 5 juta rupiah setahun. Ya, setahun itu boleh sebulan 400.000, boleh sebulan 500.000, ya, dan nggak akan berkurang harta kita. Bismillah. Ada yang berkenan lagi? Silakan. Monggo. Ada misalnya kalau sendirian rasanya berat, boleh ajak teman, ajak bestie. Kan kalau ngaji kan selalu barengan tuh. Ya, yuk barengan ngaji gitu. Sekarang yuk barengan ke surga, bareng-bareng berduaan, saling mengingatkan tentang kebaikan. Boleh juga. Jadi boleh berdua, boleh bertiga,
boleh satu majelis taklim. Misalnya saya punya majelis taklim Aurodoh, jadi Aurodoh ini membiayai satu atau dua anak asuh itu juga boleh. Jadi dari pribadi boleh, dari satu pengajian boleh. Ya, ada yang berkenan? Mungkin dari pengajiannya, majelis taklimnya, atau satu RT juga boleh, ya. Tapi nanti ada yang menanggung jawab untuk mengingatkan warganya. Silakan Ibu. Ada lagi yang berkenan? Monggo. Ya Ibu, boleh Ibu? Oh belum, mau bertanya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. oh Masya Allah, jasakillah khairan Ibu. Saya punya anak-anak tahfidz Al-Quran tapi difabel, Oh difabel ya. tunanetra semua. Iya benar-benar. Sekarang ada difabel, ada juga yang ini ya tunarungu juga ada Ibu. Jadi Qurannya spesial. Yang selama ini kan kita lihat ada Quran Braille ya. Iya. Sekarang di PPPA itu juga sudah mulai minta oleh Departemen Agama Quran untuk sahabat-sahabat tuli. Iya. Jadi semuanya ada ini kayak alif, ba, ta gitu. Saya udah mulai tahu sedikit. Kebetulan anak saya yang autis juga jadi salah satu pengajar di sana itu yang autis itu. Oh, Masya Allah ya. Baik. Terima kasih Terima Mbak Astri. kasih banyak Ibu. Boleh daftar. Jadi nanti ini Bu, kita bisa kasih untuk anak-anak kita, ya bisa juga untuk orang tua yang sudah wafat, kepengen ngasih orang tua atau hadiah. Biasanya kan kalau udah mulai bulan masuk bulan Rajab, bulan Syaban, kepengen buat orang tua, kita bisa jadikan ini sedekah. Ya Rob, ini saya ingin kasih hadiah buat orang tua saya. Itu bisa. Ya Ibu. Ibu berkenan? Monggo Ibu, silakan. Hari mau berdua sama teman ya, sama Besti. Iya. Mari Bu, mari. Nah ini berduaan boleh ya, jadi setengah-setengah ya, selain nggak berat, tambah kompak ya, persahabatannya sampai jannah insya Allah. Sini Bu. Baik, boleh didaftarkan Ibu di sini. Silakan, monggo Ibu. Ada lagi Bunda? Ada? Oke, kalau rasa 5 juta itu memang benar-benar saya belum berani deh Bun. Gitu. Atau misalnya saya tuh biasa sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri saya tuh nggak pernah tahu. Itu sedekah rahasia, sedekah yang bagus Ibu. Tapi sedekah terang-terangan untuk mengajak orang itu juga sedekah terbaik. Ya, jadi kita boleh namanya dakwah bilhal. Kita ngajak orang kalau kita udah ngamalin, gitu. Nah kalau misalnya rasa 5 juta itu berat, ada nggak yang mau setahun 2 juta? Jadi sebulan 200.000. Ada yang mau? Ada. Bunda mau? Maju Bun. Ada 10 orang nggak? Biasanya kalau sendiri-sendiri malu nih. 1, 2 orang. Yuk Bun. 2 kayaknya 10 orang ada nih. Ada yang ketiga nggak Bun? Ada yang ketiga? Ada 3 orang. Ada yang keempat? Ini pasti 4. Kenapa nggak maju dari tadi Bu? Malu ya? Karena nggak biasa sedekah di hadapan orang. Udah 4 orang. Ada 5 orang. Ada yang ke-6? Mumpung ada teman-temannya di depan, 6 orang. Ada yang ke-7? Ya mumpung ada teman-temannya di depan, nggak harus maju, 7 orang. Ada yang ke-8? Ada sebulan 200.000. Ada ke-8? Ada ke-9? Ada lagi 1? Udah 10 belum? 10 ya, udah ya. Masya Allah, ini namanya tim penyemangat. Takbir. Sebenarnya nggak mau maju, malu. Tapi kalau rame-rame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bersepuluh jadi berani ya. Mudah-mudahan nanti Bunda bisa mengikuti jejak teman-temannya. Karena kalau Bunda-Bunda di sini bisa, pasti kita juga bisa. Bunda sih dikit maju. Terus miring gini. Nah, miring. Ibu maju, terus miring gini. Nah, Ibu miring. Ya boleh. Sini, fotonya kayak kurang tinggal lagi. Ini 10 tim penyemangat kita. Mudah-mudahan setelah ini Bunda semangat ya Bunda. Amin.
Baik, jazakumullah khairan. Jadi mulai bulan depan kita puasa makan bakso dulu ya Bun ya. Ya, Bunda ya. Kita punya anak asuh sekarang insya Allah. Ya, jazakumullah khair, jazakumullah khairan Bunda. Nanti didaftar, nanti Bunda dapat nama-nama anak asuhnya. Nanti dapat juga laporan berapa juz yang mereka sudah hafal. Ya sembuhnya, sakitnya itu persis seperti anak kita gitu semuanya. Baik. Amin, aminnya juga bisa kita hadiahkan untuk anak-anak kita yang lagi merantau ya, yang lagi di pondok itu bisa jadikan kakak-kakak asuh ya, juga bisa buat pasangan kita mungkin yang sudah mendahului kita berikan hadiah untuk beliau yang selama ini menjaga kita gitu ya Bunda ya. Karena hari semakin sore semakin maghrib, kalau bunda-bunda memang belum mau maju ke depan karena belum siap, nanti bunda bisa datang kepada para ibu-ibu panitia. Bun, saya mau deh tapi saya belum berani maju karena biasa sedekah dengan tangan kanan, saya senang sedekah diam-diam. Gak apa-apa, tapi mudah-mudahan kita belajar mau beramar ma'ruf. Kita ngajak orang namanya dakwah bilhal kalau kita udah mengamalkan. Ya, kalau amar ma'ruf itu harus kita amalkan dahulu baru kita ajak. Sehingga orang-orang yang punya kesempatan sama seperti kita, punya semangat yang sama dalam menjalankan amal soleh. Dan karena saya yang paling banyak ngomong, pasti paling banyak salah ya Bun ya. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya Bun. Bun? Oh gitu Tom, semangat, maafin ya. Karena pasti kalau kesalahan datangnya dari saya, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama beristighfar ya Bun ya. Istighfar ini menghapus semua salah dan dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbi a'udzibni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma syani muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Balas kebaikan mereka ya Rabb, cintai mereka. Kami tidak sanggup membalas kebaikan mereka, beri tempat yang Engkau berikan nikmat. Saudara-saudara kami ya Rabb, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wabil khusus saudara-saudara kami yang ada di Palestina Rabb, tempat-tempat yang terzolimi, beri mereka jalan keluar, beri mereka kelapangan ya Rabb, rezeki dan kemenangan ya Fatah. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Mampukan kami beramal soleh yang Kau ridhoi ya Rabb. Jauhkan kami dari amal-amal soleh yang Kau murkai. Terimalah taubat kami ya Rabbana. Jadikan kami orang yang selalu berserah diri kepadamu ya Rabb. Jadikan pasangan kami, anak-anak cucu keturunan kami, orang-orang menjadi permata hati kami. Dan jadikan kami dan mereka orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alfanin hisab. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak beda. Ketemu lagi. Ibu-ibu mohon tidak meninggalkan tempat hingga doa penutup kita baca agar sempurna ibadah kita di sore hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Ibunda Haja Astri Ivo yang telah menyampaikan
banyak hal, semoga bermanfaat. Dan jazakumullah khairan katsira untuk para donatur yang telah bersedekah untuk para penghafal Quran. Semoga kelak kita semua menjadi penghuni surga dan berkumpul bersama Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tibalah di penghujung acara. Dari saya, apabila ada kesalahan tutur kata maupun perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga dari segenap panitia dan takmir Masjid Baitur Rahmah, mohon bisa dimaafkan. Marilah acara ini kita tutup dengan istighfar wal asri dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika ilaha illa astaghfiruka wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak meninggalkan sampah. Sugeng kundur, insya Allah kita jumpa lagi. Seluruh panitia mohon tidak pulang dan bisa berkumpul di Madin, termasuk remaja. Nuwun sangat sayangku ya Allah. Alhamdulillah sampai meriang. Masa karo aja guys. Ayo ambil. Matur nuwun banget ya Allah. Sukses, agak meriang gitu. Makasih banget ya sayang. Ibu-ibu panitia mohon untuk tidak pulang ya. Mbak Ibu satu sampai foto. Mbak Sri. Ora keto Mbak Sri. Nih moto dewe wis gitu. Mas Java jangan pulang dulu loh. Ada maaf. Ada maaf nanti ambil ke mak dulu. Ibu-ibu yang konsumsinya masih sisa minum-minum mohon dikembalikan ke Madin nggih. Bu Dehar, ayo tolong ke sini Bu Dehar. Nggih, tolong dikembalikan ke sini nggih semua. Pak Saiful, Pak Wiranto nyun sewu. Pak Saiful di mana nggih? Oh, gempon. Pak Wir. Pak Wiranto. Ibu ambil maaf dulu semua baru boleh kondor nggih, ambil maaf dulu. Bu dimasukkan aja. Dehar, kita jogo di sini ngasih satu. Oh iya. Mbak remaja jemputnya sih. Bu Dehar, dia jogo di sini. Mas, anu remaja, jenengan kasih satu-satu.